Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Dunia Kerja, apa kabarnya? Jumpa lagi bersama saya Ana Silvia yang masih terus mengawal kalian semua di program acara yang berisikan perbincangan menarik dari narasumber-narasumber yang pastinya akan memberikan inspirasi dan manfaat kepada kalian semua. Apalagi kalau bukan di program Bincang by Dunia Kerja. Oke, di episode kali ini kita akan membahas mengenai cara pintar membagi waktu, membangun bisnis kuliner, dan bekerja kantoran bersama salah seorang narasumber saya yang sudah hadir di studio. Beliau adalah Pak Fritz Wibisono. Assalamualaikum Pak Fritz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih? Alhamdulillah Bu Ana Sehat baik. ya Pak? Ya, Bu Ana sehat? Alhamdulillah. Segar ya Pak? Harus. Beda Selalu. ini kayaknya ya. Penampilannya beda ya di masa pandemi ya. Sepertinya ya. Biar bisa memotivasi banyak orang. Siap. Terima Untuk diri kasih. sendiri juga kan. Oke deh Pak. Kita langsung ke tema kita kali ini ya. Baik, Mengenai Bu Ana, cara baik. pintar membagi waktu, membangun bisnis kuliner, dan bekerja kantoran. Oke. Nah, kita mau tanya di pertanyaan pertamanya, Pak Fritz ini bekerja sebagai karyawan swasta sudah berapa lama Pak? Maksud saya pekerjaan terakhir ini Pak. Oh gitu. Kebetulan saya baru pindah di perusahaan yang baru ya. Kurang lebih 1 tahun 2 bulan. Oke. Sebelumnya sih udah ke Melalang buana ya pastinya. Alhamdulillah udah 7 bank, Oke. 2 asuransi, Oke. kemudian juga ya perusahaan yang di luar dua Bidang bank itu ya. dan asuransi itu. Baik. Tapi kalau sekarang bisnisnya lebih kemana? Core bisnis perusahaan yang sekarang? Oke. Saat ini saya bekerja di perusahaan IT. Oh, oke, siap. Yang kliennya lebih banyak ke bank, terus kemudian juga ke financial industry. Baik. Itu sih sekarang Oke, baik. pekerjaannya. Siap. Kemudian berarti saat ini sebagai karyawan swasta di suatu perusahaan di Jakarta, Bapak juga mempunyai usaha kuliner ya? Alhamdulillah ada. Nah, sejak kapan nih membangun bisnis kulinernya nih Pak? Kalau ditanya sejak kapan, itu memang udah berlangsung sangat lama ya. Karena kebetulan juga saya udah hampir puluhan tahun bekerja di perusahaan-perusahaan, dan kemudian juga saya punya usaha itu udah kurang lebih 10 tahunan sih. Oh, berarti ini sudah lama ya? bisnis Sudah lama, kulinernya ya? tapi memang ganti-ganti atau nambah lah ya, nambah apa namanya jenis usahanya. Oke. Berarti cabangnya udah berapa tuh Pak? Sejauh ini? Kalau cabang ada beberapa. Kalau yang untuk kuliner kurang lebih 3. Terus yang di luar kuliner kayak jual beli mobil bekas gitu ya. Ya itu baru 1 sih. Terus juga ada yang online. Begitu sih. Dan mungkin nanti ke depannya akan menambah lagi ya, Insya Allah ya. Iya, Insya Allah kita rencananya. lihat ke depannya, lihat tren apa sih Iya, sebenarnya yang lagi betul. booming. Terus juga apa yang lagi dibutuhin sama masyarakat sekarang sih. Karena kan memang sekarang berubah nih. Betul. Baik dari produknya, kebutuhan masyarakat seperti apa, terus juga cara jualannya nanti berubah lah semuanya sekarang. Kita mesti lebih inovatif ke depannya. Inovasi baik. Nah, tapi kenapa pilihan Bapak jatuh di bidang kuliner nih Pak? Padahal banyak bisnis usaha di bidang lain yang menjanjikan keuntungan yang lebih besar mungkin. Tapi ini Pak Fritz lebih ke bidang kuliner gitu kan ya? Nah, mungkin boleh diceritakan kenapa Pak pilihan itu diambil? Kalau di bidang kuliner sebenarnya itu pilihan kita sih ya. Karena kan kita dari awal mempunyai pekerjaan sampingan. Itu ada, nanti kita bahas juga ke depan mungkin etika usaha seperti apa. Terus kemudian juga kalau jenis usaha yang ditanyakan oleh Bu Ana, kenapa kuliner? Iya. Pertama itu kalau kita punya usaha sampingan, kita harus tahu dulu tujuannya apa gitu. Kita buka usaha. Terus kemudian juga hobi atau passion. Karena 3 hal itu, tujuan, hobi, passion. Itu kita harus punya. Kalau nggak punya, itu akan menjadi usaha sampingan yang orang melihatnya iseng-iseng. Terus kemudian betul. ya mubazir, jadi yang nggak sustain, terus juga nggak long term gitu. Jadi kenapa jatuh pada kuliner? Karena kebetulan saya hobinya
lumayan makan sih, makan. Terus juga tapi nggak kelihatan sih Pak dari badannya, nggak kelihatan kalau demen makan ya. Kebetulan saya makan banyak juga nggak bisa gemuk. Oke, nggak tahu larinya kemana ya. Oh gitu ya. Oke Pak, lalu Pak? Ya kalau dibilang jatuh ke kuliner ya itu berarti tadi hobi bilang, ya, hobi makan, kopi. Nanti tujuannya kita buka usaha apa, hobinya apa, passionnya apa. Karena kan usaha tambahan ya, nanti kita bahas ke depan mungkin Mbak Ana ada pertanyaan lagi. Itu kalau kita sesuai dengan hobi kita yang bisa jadi uang, gitu kan, passion kita yang bisa jadi menghasilkan, atau enggak kita bisa menjadi lebih ahli gitu kan, itu lebih enak menjalaninya ya begitu. Kalau ditanya kenapa ya seperti itu, memang saya hobinya makan, terus suka lihat nongkrong makanan enak kok bisa sih makanan sederhana ini bisa menjadi rame, terus bisa menghasilkan income tambahan buat kita gitu, seperti itu Mbak. Iya sih, tapi memang kita juga pengen tahu nih. Jadi memang apa sih yang membuat Pak First itu memutuskan untuk membuka bisnis kuliner? Apakah memang salary di perusahaannya kurang Pak? Atau bagaimana Pak? Atau memang ya ada ini lain lah, ada alasan lain mungkin? Seperti apa? Baik, kalau usaha sampingan itu nggak semua orang cari income tambahan. Oke. Itu yang perlu kita garis bawahi. Kita underline. Nggak semua orang mempunyai usaha tambahan untuk income tambahan. Tapi memang apa yang tadi kita bilang itu untuk menyalurkan hobi kita seperti apa gitu. Biar waktu luang kita di luar jam kerja kita itu nggak terbuang sia-sia. Gitu. Terus kemudian juga kayaknya kita punya passion yang bisa menghasilkan nih gitu. Kita enak gitu ngerjainnya kalau udah hobi, passion, balik lagi ke situ. Kalau dibilang salary-nya cukup, sangat cukup dan kalau itu memang udah melebihi kebutuhan saya sekarang. Ya ini lebih kepada ya kita menyalurkan aja hobi, terus juga enak. Dan satu lagi sih sebenarnya, kan kalau kita bisa bantu orang lain untuk menciptakan lapangan pekerjaan, ya kan, terus bisa mendevelop orang lain, memberi kesempatan kepada orang lain untuk mendevelop dirinya, itu kan kayaknya ada kepuasan tersendiri dari kita gitu. Balik lagi tuh nggak semua orang buka usaha tambahan di luar main jobnya itu untuk income tambahan, enggak sih, karena memang nggak semuanya relate ke sana. Iya. Berarti lebih kepada passion ya. Passionnya Bapak dan hobi gitu. Oke, berarti ini ditangani dari awal sendiri ya. Membuka usaha kuliner ini dari awal Bapak tangani sendiri. Maksud saya gini loh, ada konsultan di bidang itu yang mungkin Bapak belajar dari sana, atau mungkin masak sendiri atau bagaimana Pak? Kalau yang usaha awalnya untuk jual beli mobil bekas itu saya join sama kawan saya sih berdua. Join sama kawan saya berdua karena ada dana atau budget lebih yang alhamdulillah belum kepake, ya kita ini aja, kita putar lagi gimana sih biar dapat return ke kita dan ya ada tambahan buat ke kita. Kemudian kalau yang kuliner itu sendiri sih. Sendiri ya. Berarti belajar sendiri ya bagaimana meracik. Betul. Makanan dan minuman yang Bapak saya jual itu ya. Kita kan sebelumnya juga udah belajar dari teman-teman kita yang sudah punya usaha gitu kan, kita melihat gitu. Terus kemudian kita belajar bagaimana sih cara membuatnya gitu. Terus kemudian bagaimana cara menjualnya, kita ngeliat marketnya gitu. Karena memang kalau dari usaha tambahan ini kalau sekilas kalau iseng-iseng itu nggak akan lama. Tapi kalau dia punya niat untuk jangka panjang, kan akhirnya dia mau belajar tuh. Yang kita sama-sama tahu kalau yang untuk usaha itu kan ada 4P of marketing kan, yang produk, price, terus kemudian place, terus kemudian satu lagi promotion. Nah nanti usaha tambahan itu kalau kita combine, ya kita kolaborasi dengan yang 4 itu akan jadi
secara alamiah, secara tidak langsung itu bakal menjadi main job karena kita mesti mendefine dulu nih di awal nih apa main job, usaha utama kita, terus kemudian usaha tambahan yang orang-orang bilang lebih tenar dibilang side job gitu. Kadang-kadang itu income-nya side job lebih besar dari main job. Makanya kita mesti define di awal tuh yang pekerjaan utama sama pekerjaan tambahan, usaha tambahan. Karena nggak selalu usaha tambahan itu income-nya lebih kecil dari yang utama. Itu sih Mbak Ana. Kadang-kadang ya pada saat kita sudah nyemplung untuk usaha tambahan itu kalau kita serius, terus kemudian kita profesional, terus kemudian juga kita sabar ngejalaninnya gitu ya, ikhtiar, itu secara nggak langsung dan nggak semua orang tahu ternyata income-nya itu lebih besar. Nah, betul, gitu ya. Seperti itu sih. Oke. Dan nggak menutup kemungkinan nanti akan pure bisnis aja gitu ya, nggak bekerja kantoran betul, lagi ya. pekerjaan kantoran. Oke. Nah, ini kan Pak Fritz kan memang selain bisnis kuliner juga bekerja di kantoran. Bagaimana nih Pak membagi waktunya antara kedua hal itu? Itu kan pasti nggak semua orang bisa tuh. Oke. Terkait pertanyaan ini sebenarnya ada etika ya. Namanya kita dalam hubungan manusia dengan manusia kan. Ada etika dalam membuka usaha sampingan atau side job. Kalau menurut saya sih yang pertama itu jangan pernah menggunakan jam kantor. Betul. Haram lah itu ya, nggak boleh. Itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua, jangan pernah menggunakan fasilitas kantor. Ya, setuju. Itu sih. Jadi kita bisa lakukan usaha sampingan itu, hobi kita, passion kita itu di luar jam kantor. Jangan pakai fasilitas kantor. Kemudian juga mengutamakan pekerjaannya di kantor. Apalagi kalau di kantor kebetulan ada deadline gitu ya. Jangan sampai kita curi-curi. Terus atau kita ngumpet-ngumpet untuk ngerjain selain pekerjaan kantor. Itu nggak boleh. Perlu diingat banget itu, nggak boleh dilakukan tuh. Bagaimanapun, apapun alasannya itu nggak boleh. Karena main job kita kan yang pekerjaan di kantor itu. Dan sedangkan yang lain itu bisa kita kerjain manakala di luar jam kantor. Dan jangan pakai fasilitas kantor. Itu aja sih Mbak Ana. Oke, berarti pada saat Bapak mengkontrol usaha Bapak di bidang kuliner ini bagaimana membagi waktunya? Ada beberapa cara sih, ada beberapa strategi, yaitu yang pertama kan yang tadi kita sudah bahas di depan, yang 4V of marketing gitu ya. Kita lihat dulu produknya seperti apa. Kalau kuliner kita bisa manage misalnya gini, kita udah tahu nih gambaran usaha apa yang akan kita bikin. Kita ambil contoh misalnya kuliner. Kita lihat dulu produknya apa sih gitu. Nah nanti kedepannya ini kita akan tahu bagaimana cara memanage waktunya, ya kan? Bagaimana cara kita memanage employee-nya, karyawannya, bagaimana cara kita memanage karyawannya. Jangan sampai menggunakan jam kantor terus fasilitas kantor itu. Kita lihat dulu produknya seperti apa. Cara memonitornya sih sebenarnya simpel kalau sudah jalan ya. Kalau sudah jalan, sudah running well gitu, itu gampang. Kita mungkin dalam sehari kita bisa kontrol sekali. Gitu ya. Di luar jam kantor ya? Di luar jam kantor. Itu before atau after before jam kerja, ya kan, office hour misalnya, 8 to 5 itu jam 8 sampai jam 5, ya kita sempetin sebelum jam 8 gitu. Nah makanya kita perlu sacrifice. Kita sebelum membuka usaha sampingan ini di luar pekerjaan kantor, itu sudah harus berpikir atau mindset kita, wah kita udah perlu waktu tambahan nih untuk bekerja gitu. Terus kemudian kita perlu effort tambahan. Nah jadi jangan cengeng nanti kalau udah buka usaha sampingan, tiba-tiba begitu masuk jam kantor kita pegang usaha sampingan itu nggak boleh. Ya, kita mesti komit. Sebelum jam kantor kita kontrol sekali, atau ada juga yang cuma butuh kontrolnya sekali, misalnya di luar jam setelah pulang kantor, misalnya jam 7, jam 8 kita bisa datang atau kita bisa lihat sekali-sekali ke usaha kita gitu, apa sih gimana sih, kita dengerin gitu. Begitu sih cara kontrolnya. Nggak usah terlalu yang intens setiap hari. Itu
berarti planningnya udah nggak benar, ada yang salah. Ya kita kan ada alat komunikasi tentunya ya, bisa komunikasi by telepon, WhatsApp atau tapi memang intinya Bapak menempatkan orang kepercayaan ya di situ ya, di tempat kuliner Bapak. Sehingga Bapak kayaknya tuh trust banget juga, percaya gitu bahwa akan baik-baik aja gitu loh. Walaupun Pak Fritz sendiri bekerja di kantoran. Ya, sepertinya itu yang saya tangkap ya. Ada orang kepercayaan mungkin ya yang Bapak tempatkan atau memang kalau kebanyakan dari orang-orang ya yang melakukan usaha sampingan dulu selain kerja di kantor itu mereka menaruh orang kepercayaan. Tapi kalau menurut saya sih kalau udah plannya udah bagus, eksekusinya sudah bagus gitu ya, yang nggak perlu ada orang kepercayaan sih, karena kan sekarang sudah ada aplikasi yang bisa kontrol stok, terus kemudian penjualan berapa, uang berapa, kan kita bisa kontrol dari situ kan. Behaviornya itu udah kelihatan semua nanti. Nggak perlu lah, kalau zaman sekarang sih, kalau menurut saya ya nggak usah perlu ada orang kepercayaan, karena kalau nunggu orang kepercayaan terlalu lama nggak jalan-jalan usahanya kan. Kalau kita nggak dapat orang kepercayaannya gitu. Believe aja sama sistem kita yang sudah kita bikin. Ada sistem ya berarti ya semuanya ya. Mulai dari stoknya gimana, terus kemudian penjualannya gimana, pencatatan keuangannya gimana, seperti itu laporan keuangannya. Gitu sih Mbak Ana. Gak usah terlalu nunggu nanti nggak jalan-jalan bisnisnya kan. Yang penting kan eksekusinya. Yang penting harus ada kontrolnya ya, walaupun dalam seminggu tuh dijadwalkan berapa kali memang harus datang kan, karena kan nggak bisa dilepas begitu aja Pak Fritz pastinya ya untuk usahanya ya. Ya betul, kalau memang ada beberapa jenis usaha yang memang kita perlu intens atau ketat monitoringnya ya, karena day to day-nya kita mesti liatin gimana sih gitu. Jangan sampai nanti usahanya turun, kita nggak ada pengembangan dari jenis usaha. Misalnya kalau untuk kuliner, ini kok nggak bergerak nih, ya kan, jualannya nggak naik-naik gitu. Apa sih yang salah? Oh ternyata mungkin marketnya udah bosen gitu dengan makanan itu. Kita harus inovasi. Inovasi baru seperti itu. Nah, fungsi-fungsi itu yang mesti kita jalan setiap hari sih, Mbak. Siap. Oke. Nah, untuk kendala sendiri nih Pak, kan Bapak kan selain menjalankan bisnis kuliner juga bekerja sebagai karyawan swasta di suatu perusahaan. Pasti ada kendalanya dong Pak, karena kan dalam menjalankan bisnis ini kan harus total sebenarnya dan fokus untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Nah itu bagaimana? Ada kendala nggak sih Pak? Pastinya ada ya. Mungkin bisa diceritain ke sobat dunia kerja Pak kendala-kendalanya. Kalau kendala tuh biasanya kita temuin di awal-awal ya. Iya pastinya ya. Awal pembukaan store itu ya Pak ya. Iya karena memang ya awal kita memulai usaha kan kita belum menemukan ritmenya. Betul. Seperti apa sih. Kan karena kita mesti lihat produk kita cocok nggak sih di market, ya kan. Terus kemudian si market menerima produk kita seperti apa nih, gitu, cocok atau enggak gitu. Seperti itulah kendala-kendalanya. Terus kalau jam pembagian misalnya jam kerja gitu ya, pembagian waktu yang kita punya, ya itu memang di awal-awal kita agak ini sih perlu pembiasaan. Pembaharuan baru lah. Kalau kita misalnya jam segini ternyata kita udah santai-santai karena kita udah punya usaha, nggak bisa nih gitu. Pasti adalah di awal-awal mah untuk penyesuaian semuanya sama. Dan lama-lama akan terbiasa ya mengikuti ritme itu ya. Betul, lama-lama bukan kita doang, juga nanti tim kita juga akan terbiasa untuk untuk usaha ini. Siap. Lama-lama kita akan menemukan titik bagaimana sih best practice-nya seperti apa. Baik. Seperti itu. Baik. Oke Pak Fritz, pertanyaan berikutnya ya Pak Fritz ya. Kan banyak orang yang beranggapan bahwa menjadi seorang entrepreneur itu lebih menjanjikan. Keren, bebas, cepat kaya daripada menjadi seorang karyawan nih Pak. Bagaimana pandangan Pak Fritz sendiri untuk hal ini? Ya kalau entrepreneur gitu memang kalau ngelihat yang sukses ya, memang identik dengan income yang lumayan banyak gitu ya. Terus kelihatan kalau tadi pertanyaan Mbak Ana bilang kaya gitu ya. Balik lagi ke awal, tujuan kita pada saat kita entrepreneur tuh apa sih gitu. Karena untuk menjadi seorang entrepreneur itu bukan hanya kaya aja tujuan akhirnya. Karena banyak
banyak di situ proses-proses yang enak yang kita nikmatin tuh. Pada saat kita buka, terus kita berkolaborasi sama tim seperti apa, terus kita engage sama tim itu, sebenarnya kita produknya seperti apa sih yang enak. Di situ juga ada persaudaraan, silaturahmi, dan lebih kalau menurut saya sih untuk jadi seorang entrepreneur itu nikmat tersendirinya itu adalah bisa memberikan lapangan pekerjaan baru buat orang lain. Betul. Itu nikmatnya. Tambahannya ya kita punya income, income lebih lah untuk memenuhi kebutuhan kita. Itu. Tapi kalau tujuannya dari awal sudah income, boleh aja, sah-sah aja untuk memotivasi diri kita. Tapi kalau tujuan awalnya itu mencari uang tambahan yang kelihatan jadi kaya, gitu. Ya kalau menurut saya sih masih belum bagus lah itu. Ya sah-sah aja tapi masih belum bagus lah. Jadi bagaimana caranya walaupun kita sebagai entrepreneur juga kita bisa memberikan manfaat buat orang sekitar kita ya Pak ya. Gitu dengan membuka lapangan pekerjaan buat mereka yang membutuhkan gitu ya. Keren sih Pak gitu ya. Baik. Untuk pertanyaan berikutnya Pak Fritz, kiat-kiat atau tips-tips apa yang Bapak terapkan sehingga pekerjaan dan bisnis yang Bapak geluti itu bisa seiring dan sejalan. Nah, itu Pak, gimana kiat-kiatnya nih Pak? Baik, udah di depan sudah banyak yang kita bahas. Yang pertama, kalau menurut saya etika bisnis ya, bisnis mesti dijalanin. Yang perlu kita pegang itu etika bisnis. Terus kemudian yang kedua, jangan setengah-setengah. Jangan setengah-setengah tuh artinya lagi trending buka ini, terus kemudian kita ikut-ikut buka. Padahal knowledge kita, hobi kita, passion kita nggak di situ. Betul. Itu sih yang kedua. Terus yang ketiga kita mesti punya yang tadi saya bilang itu planningnya mesti bagus. Terus kemudian juga yang berikutnya bahwa nggak semua usaha sampingan ini butuh modal yang banyak. Nggak semua. Dan jangan nunggu sampai modal kita cukup. Karena kalau kita ngelihat usaha sampingan orang lain dengan model bisnis yang sama, kita lihat modalnya contoh ya misalnya 50 juta, ya kita nggak perlu nunggu 50 juta untuk menjalankan bisnis itu kan. Kita bisa dengan modal yang kita punya, ya kita dengan nge-tweak gitu ya, bukan merubah, meracik lah ya, nge-tweak itu yang modal ini terlalu gede, gimana sih caranya gitu. Misalnya dari alat-alatnya kan gitu. Alat-alatnya kan kalau yang 50 juta itu misalnya otomatis, ya kita cari yang manual. Seperti itu sih Mbak Ana. Terus kemudian kiat-kiatnya jangan pernah takut sih kalau mau usaha sampingan. Karena kalau menurut saya mesti kita coba dulu. Iya. Harus berani memulai ya Pak ya. Setuju saya. Sorry tadi saya ralat bukan nggak berani mencoba. Nggak berani memulai. Harus mulai. Mulai dulu deh. Iya. Gitu. Tapi kan suka ada nih Pak orang yang takut gagal, takut nanti nggak berhasil bisnisnya gitu, udah ngeluarin duit let's say 50 juta misalnya, tapi di tengah jalan akhirnya nggak sesuai dengan harapan, tuh gimana tuh Pak? Ya yang perlu kita tekankan di sini yang Mbak Ana ya, kalau dalam bisnis atau usaha apapun itu sebenarnya nggak ada yang gagal, yang ada itu belajar. Betul. Karena berapapun modal kita yang gede gitu ya, berapapun uang yang sudah kita keluarkan, berapapun waktu yang sudah kita pakai, effort yang udah kita berikan, terus kemudian gagal. Nah balik lagi, makanya tujuannya itu seperti apa. Kalau income-nya gagal, kita belajar dari sana. Nah nanti ke depannya kita join dengan investor-investor baru kalau mengenai modal, oke? Terus kemudian mungkin di kegagalan itu juga yang penekanan 4P tadi, produknya nggak sesuai dengan market, ya kan? Terus kemudian tempatnya, cara menjualnya nggak cocok buat online, ternyata jualnya cocoknya buat offline. Terus promotionnya gimana gitu kan. Strategi promosinya juga kan kita mesti ada. Betul. Kadang-kadang juga kalau kita di kantor aja, kalau strategi bisnis promosinya nggak ada kan, bagaimana orang tahu branding kita. Betul, seperti Pak, itu setuju. Ya. Jadi kalau gagal tuh nggak ada sih. Yang ada itu learning, belajar. Dari situ kita belajar. Nah ke depannya itu banyak contoh orang-orang sukses di luar sana yang awalnya bukan gagal, nggak berhasil, tiba-tiba pas begitu dia coba gitu ya, dengan teknik baru, strategi baru, dengan produk baru, dengan
cara dia menjualnya seperti apa gitu ya. Ya. Itu dia akan lebih melampaui malah orang-orang yang udah maju di yang ada sekarang. Kalau menurut saya sih itu nggak ada yang gagal. Iya, karena sejatinya kegagalan itu adalah keberhasilan yang tertunda, ya nggak sih Pak? Jadi jangan pernah untuk ragu untuk memulai Sobat Dunia Kerja ya. Kalau emang mau punya bisnis dan juga sambil bekerja di kantoran gitu. Ya, oke. Nah ini sekarang pertanyaan yang terakhir ya Pak ya di episode kita kali ini. Tolong Bapak sampaikan pesan Bapak buat Sobat Dunia Kerja yang juga ingin mencoba untuk membuka bisnis sembari juga menjadi seorang karyawan. Bagaimana nih Pak? Baik. Monggo. Pembicaraan kita udah mulai seru ya, udah sampai endingnya nih. Kalau dari teman-teman semua ingin menjadi entrepreneur gitu ya, padahal juga sekarang sedang kerja di kantor, lakukan aja. Itu maksudnya dimulai aja dulu. Dimulai aja dengan yang tadi saya bilang, mesti tahu tujuannya apa, terus kemudian yang 4P tadi, tahu produk apa yang mau dijual, terus siapa marketnya, terus kemudian cara menjualnya seperti apa, dimulai aja dulu. Dan terus kemudian juga dalam diri kita, mindsetnya mesti ditambah. Karena kita sudah mau memulai, berarti ada effort lebih yang akan kita keluarkan. Itu. Terus kemudian juga perlu penguasaan untuk memanage antara waktu, karyawan, terus kemudian kantor. Jadi jangan nanti pas sudah running kaget-kaget gitu ya. Tapi lebih baik dimulai aja dulu. Karena memang dari kita mulai dulu di situ ada pembelajaran-pembelajaran yang bisa kita ambil untuk kita lebih sukses ke depannya. Dan satu lagi jangan lupa etika bisnisnya. Jangan sampai yang tadinya side job mengganggu yang main job. Nah itu nggak boleh. Sangat-sangat nggak boleh. Itu yang harus diperhatikan. Karena nikmatnya side job itu bagaimana cara kita memaintain yang pekerjaan utamanya. Karena yang perlu kita ingat, side job ini ada karena kita sudah mempunyai main job ini. Nggak mungkin kalau side job ini jalan, main jobnya terganggu atau rusak. Jangan sampai. Itu sih Mbak Ana. Mudah-mudahan. Oke Pak Fritz, terima kasih banyak untuk kehadirannya di sama-sama Mbak Dunia Ana. Kerja gitu ya. Banyak menginspirasi sih, insya Allah bermanfaat ya buat Sobat Dunia Kerja ya semuanya. Oke Sobat Dunia Kerja, demikian perbincangan saya dengan narasumber kita kali ini. Semoga dapat bermanfaat dan memberikan inspirasi kepada kalian semuanya. Pesan yang dapat disampaikan kali ini adalah cara untuk melakukan pekerjaan yang hebat adalah dengan mencintai apa yang kamu lakukan. Dan jangan pernah berhenti melakukan yang terbaik. Terima kasih untuk perhatiannya. Tetap melakukan protokol kesehatan karena kita masih berada di pandemi seperti saat ini. Dengan lakukan hashtag pesan ibu, gunakan masker, cuci tangan, dan menjaga jarak. Mohon untuk bisa like, subscribe, share, and comment. Dan kalian akan mendapatkan informasi video menarik berikutnya. Tetap semangat, keep healthy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.